Materinya itu masih 8 ayat lagi. Ini tadi baru 1 ayat. 8 ayatnya dari surah Luqman yang tadi udah dibaca ibu-ibu ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Basic nilai berikutnya. Tadi sudah kita pelajari takwa, perkataan yang lurus. Maka yang ketiga, basic nilainya untuk menjadi pendidik anak-anak kita yang diluruskan Allah adalah basic syukur. Anishkurillah. Luqman, bapak teladan sepanjang zaman yang diabadikan Quran ini, menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepadanya, sekaligus menampakkan rasa syukur itu kepada anaknya. Maka dia sering memuji anaknya. Tapi apa yang dipuji, Bu? Ada ilmunya memuji itu. Kalau memuji soal-soal yang taken for granted buat dia, muji gantengnya, muji pinternya, muji rambutnya, muji cara berpakaiannya, maka kembalikan kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah, anak Umi ganteng. Boleh, tapi pujian kembalikan kepada Allah. Karena itu yang akan menjaga dia dari ain, yang akan menjaga dia supaya tahu bahwa semua anugerah ini asalnya dari Allah. Masya Allah, cantiknya anak Umi. Kembalikan kepada Allah. Semua hal yang seperti itu pujiannya harus kembali kepada Allah. Yang perlu kita puji dengan memberi apresiasi kepadanya adalah memuji effort, usaha, ikhtiar yang dilakukan. Sering-seringlah memuji itu. Masya Allah nak, maknya pinter, suka makan buah sama sayur. Ibu bahagia, ibu suka. Ini sehat, gizi buat kamu. Maka dia sampai dewasa akan senang makan buah, makan sayur. Kenapa, Bu? Diapresiasi. Masya Allah nak, Umi senang. Ternyata bisa bawa piring sendiri ya ke tempat cuci piringnya. Nanti bahkan kalau bisa nyuci piring sendiri, 4 jempol dari Umi. Masya Allah nak, bangunnya pagi dengar adzan langsung bangun. Umi bangga. Apresiasi perkara-perkara positif yang menjadi effortnya dia. Masya Allah nak, pinter wudhu meskipun bajunya basah semua. Kita ganti dulu ya bajunya karena basah. Ini pasti wudhunya serius banget ini, sampai bajunya basah semua. Effort ini yang kita puji, yang kita apresiasi. Maka dia akan menguatkan dirinya untuk melakukan hal itu. Dia ulang. Karena apa? Karena itu dianggap baik oleh orang tua, maka dia yakin untuk melakukan itu lagi. Ini basic value-nya Luqman. Maka memeluk, mencium, bermain bersama, seperti contohkan Rasulullah SAW jadi mainannya anak. Gitu ya. Saya kalau di rumah itu, kalau bisa jadi mainan anak supaya anak nggak perlu pergi ke taman bermain, Bu. Ya, jadi ayunan. Ayunan itu begini. Dia duduk di situ, pegang lengan, diayun sampai capek. Ini bapak-bapak bisa niru. Ini insya Allah akan menguatkan otot bisep dan trisep. Jungkat-jungkit ini begini, Bu. Dia duduk di ujung kaki, kita duduk di kursi atau sofa, angkat, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan. Insya Allah perut six pack, Pak. Kemudian dia minta lagi, komi diputar. Ini yang agak berat. Komi diputar itu duduk di ujung tangan, pegang pakai tangan yang satunya, kemudian muter sambil naik turun. Nah itu sehat sekali untuk seluruh badan. Perosotan pakai kaos yang udah lama banget itu ya, yang udah halus, sama sarungnya juga yang udah halus. Telusur, seneng sekali. Dengan begitu bapak-bapak juga nggak perlu nge-gym, Pak. Nggak perlu nge-gym, itu sudah cukup untuk kebugaran gitu ya. Masya Allah. Jadi ini bagian dari rasa syukur kita kepada anak. Kalau sudah rasa syukurnya dapat, maka 5 kurikulumnya akan lancar. Apa kurikulumnya, Bu? 1 tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, itu tauhid. 2 muraqabatullah, pengawasan Allah. Apa katanya? Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, kalau ada sebesar biji darah
di dalam batu, atau di dalam bumi, atau di penjuru langit, itu meskipun nggak ada manusia lihat, maka Allah pasti lihat dan pasti akan datangkan balasannya. Yang pertama tauhid. Itu ibu-ibu tanamkanlah tauhid dengan segala apa yang memungkinkan. Lagi ngomongin dia, nak, Masya Allah nak, lihat matamu nak, hanya Allah yang bisa menciptakan benda seindah itu nak. Dibuat hanya seperti 2 buah bola kecil dimasukkan ke dalam wajahmu, tapi bisa melihat seluruh dunia nak. Allah yang menciptakan nak. Telingamunya, cuma kayak cuping, ada ukir-ukirannya nak, ini ukirannya bagus sekali gitu ya. Tapi kalau ada getaran di udara berbunyi gajah, lalu masuk ke situ nak, masuk ke lubangnya nak, kena di gendangnya ditabuh bertalu-talu nak, masuk kemudian ke dalam otakmu nak, sinyalnya nak, lalu tergambar ada binatang besar, kakinya besar-besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Sudah ada isyarat gitu ya. Ini menanamkan tauhid melalui penciptaan, melalui rizki. Nah, Masya Allah, dikasih Allah rizki, kita makan ya nak ya. Itu semuanya harus tanamkan. Yang kedua, muraqabatullah, pengawasannya Allah. Nah, meskipun kamu itu ketika berbuat baik, umi nggak lihat nggak bisa muji, ayah nggak lihat nggak bisa senyum, ustadzah nggak lihat nggak bisa ngasih apresiasi, teman-teman nggak lihat nggak bisa kagum sama kamu, asal Allah lihat cukup nak. Kalau Allah lihat, Allah pasti datangkan balasannya. Balasan Allah lebih indah dari senyum umi, lebih indah dari pujian guru, lebih indah dari kebanggaan ayah, lebih indah daripada kekaguman teman-teman. Oke nak? Oke. Sebaliknya juga begitu nak. Kalau berbuat buruk, meskipun nggak ada yang lihat, tapi kalau Allah lihat nak, Allah pasti balas timpal nak. Yang ketiga, kurikulum ibadah, ya bunaya aqimis shalah, dan seterusnya. Yang keempat, kurikulum akhlak, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Akhlak asasi itu cuma 2, jujur, tawadhu. Jujur, tawadhu. Jujur, rendah hati. Jujur, rendah hati, itu yang perlu ditanamkan. Yang terakhir, yang kelima, adab. Adab itu etika sekaligus etiket. Maka sopan di Bandung belum tentu sopan di Jogja. Sopan di Amerika belum tentu sopan di Indonesia. Sopan di India belum tentu sopan di Arab. Itu yang perlu kita juga tanamkan, nilai-nilai etika dan etiket menurut di mana kita tinggal. Dan kenalkan juga dengan etika-etiket di tempat lain ketika suatu saat dia berkunjung.